Di Finlandia tidak ada yang namanya sekolah unggulan, sekolah plus, atau sekolah yang terpinggirkan, yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Di Finlandia tidak ada yang namanya pemeringkatan-pemeringkatan yang kayak di Indonesia. Kalau di kita kan ada tuh pemeringkatan-pemeringkatan sekolah tuh kan. Misalkan pemeringkatan ini sekolah unggulan, sekolah ini sekolah plus, sekolah ini sekolah percontohan, sekolah ini sekolah percobaan, sekolah ini sekolah eksperimen dan lain sebagainya. Kemudian ada sekolah negeri biasa dan lain sebagainya. Kayaknya di Indonesia ini kita sudah sangat terbiasa ya kayaknya mengelompokkan segala sesuatu itu berdasarkan kasta. Kayak kita itu membuat kasta-kasta gitu loh. Bahkan termasuk dalam dunia pendidikan gitu. Agak disayangkan banget sih kalau menurut saya kita mengkasta-kastakan bahkan dalam dunia pendidikan. Finlandia itu negara yang pendidikannya paling maju di dunia. Mereka nggak ada bedanya antara negeri ataupun swasta. Orang tua di sana nggak mikirin nih mereka mau menyekolahkan anaknya di sekolah ini atau mau menyekolahkan anaknya di sekolah situ atau dimanapun gitu. Mereka menyekolahkan anaknya itu cuman ya berdasarkan kadang pertimbangannya cuman dekat dari rumah atau pertimbangannya apa gitu, karena nggak ada pertimbangan karena sekolah ini sekolah unggulan nih, sekolah ini sekolah percontohan, sekolah plus, sekolah eksperimen, sekolah apalah gitu, banyak banyak istilah-istilah yang dibuat oleh pemerintah atau dinas-dinas pendidikan atau bahkan sekolah itu sendiri yang membuat. Tapi kebanyakan enggak ya, itu kan uh, badan ya yang membuat akreditasi atau tingkatan-tingkatan kasta-kasta kayak gitu. Nah inilah yang terjadi dengan pendidikan kita sekarang. Sekolah-sekolah yang memiliki embel-embel unggulan, embel-embel plus, embel-embel luar biasa tadi, orang tua berusaha untuk memasukkan anaknya ke situ dengan berbagai cara. Bisa dengan menyogok, bisa dengan menyuap pihak sekolah demi anaknya masuk ke dalam sekolah tersebut. Padahal itu kan pakai tes ya, pakai tes saringan gitu untuk masuk ke situ. Nah, mungkin anaknya nggak masuk kualifikasi untuk masuk ke sekolah tersebut, tapi karena embel-embel unggulan tadi dan embel-embel dan karena gengsi orang tua dan gengsi anak tadi, mereka berusaha untuk memasukkan anaknya ke situ dengan berbagai cara, termasuklah dengan nyogok tadi. Ini yang terjadi dengan kita. Nah, inilah yang disebut dengan kapitalisme pendidikan. Karena apa? Kita mengelompokkan pendidikan kita. Kita mengklasifikasikan nih. Ini nih sekolah yang unggul nih. Ini sekolah yang biasa aja. Ini sekolah unggul, kita beri fasilitas sebanyak-banyaknya. Kita beri kita tempatkan guru-guru yang berkualitas, yang bersertifikasi di sekolah tersebut. Sementara sekolah-sekolah yang di pinggiran, yang satu buku paket saja kadang berbagi 2 meja, kadang 4 meja gitu. Itu hanya satu buku paket gitu. Sementara di sekolah yang memiliki embel-embel unggulan plus percontohan tadi, mereka bahkan kelebihan buku. Nah, coba kalau misalkan kita nggak perlu nih memeringkatkan atau mengklasifikasikan, mengkastakan sekolah atau pendidikan. Karena kita tahu bersama bahwa dana dari pemerintah itu masuk ke sekolah berdasarkan jumlah siswa gitu, jumlah peserta didik. Semakin banyak jumlah peserta didik ya semakin banyak pula dana atau bantuan yang mengalir ke sekolah tersebut. Ya kalau sekolahnya biasa aja, nggak ada pula kan orang tua yang mau menyekolahkan anaknya ke situ. Ya
ujungnya balik lagi tadi, yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Itu yang saya sebut sebagai kapitalisme dalam dunia pendidikan. Yang mencemarinya atau yang menodainya itu tadi, suap menyuap tadi, gara-gara embel unggulan-unggulan tadi. Sementara yang nggak ada embel-embel itu adalah sekolah-sekolah buangan, atau lebih tepatnya sekolah yang nggak masuk list dalam rencana pendidikan kita gitu. Kayak gini misalkan, sekolah ini yang dalam urutan pertama siswa atau peserta didik dalam mau masuk ke sekolah itu pasti nomor 1 itu sekolah unggulan ini. Kedua, sekolah plus ini. Ketiga, sekolah percontohan ini. Nah, ketika tes di sekolah 1 nggak lolos, tes kedua nggak lolos, tes ketiga nggak lolos juga, maka ya dia akan mau daripada nggak sekolah, katanya daripada nggak sekolah, lebih baik dia masuk ke sekolah biasa aja gitu. Padahal apa sih sekolah yang biasa aja itu? Kita memakai kurikulum yang sama, kita memakai sistem pendidikan yang sama, kita dinaungi oleh kementerian yang sama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kenapa harus dibeda-bedakan? Kan nggak gitu. Nah, dalam dunia pendidikan saja kita sudah dibeda-bedakan. Kalau kita benar-benar serius ingin memajukan pendidikan, kenapa kita tidak menjadikan negara yang maju pendidikannya sebagai contoh? Yang saya sebutkan tadi, Finlandia. Mereka nggak ada pemeringkatan kayak kita. Mereka nggak ada embel-embel yang saya sebutkan tadi. Mereka nggak ada kasta-kasta kayak gitu, nggak ada mereka. Semua sekolah sama saja. Nah, begitupun yang terjadi ketika kita masuk ke dalam lingkungan sekolah. Kapitalisme pendidikan masih juga tetap terjadi di sana. Oke, sebut saja sekolah unggulan tadi ya, atau sekolah plus atau sekolah percontohan, terserah orang mau menyebut sekolah tersebut apa. Ketika kita bahkan dalam lingkungan sekolah, kita juga dikelompok-kelompokkan gitu. Orang-orang peserta didik yang pintar masuk ke kelas yang A misalkan, atau yang B, yang C, dan lain sebagainya. Semakin ke situ urutannya, misalkan sudah G, H, I, J, K, L, M, N, dan lain sebagainya, dan seterusnya, itu makin nggak pintar gitu, atau kata lainnya bodoh ya gitu. Nah, kita sudah dikelompokkan berdasarkan kepintaran tersebut gitu. Nah, maka yang saya katakan tadi pula, kapitalisme pendidikan, yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Yang saya pikirkan itu gini loh, kita memiliki standar penilaian yang berbeda setiap kelas, dan guru juga tahu itu, bahwa kita nggak bisa menyamakan sistem penilaian di setiap kelas itu sama. Sistem pengajaran juga pasti berbeda, tergantung dengan peserta didik peserta didik seperti apa yang kita ajar, seperti itu. Nah, tapi kalau saya perhatikan, kalau yang sekolah atau kelas A itu isinya orang-orang yang pintar, tentu penilaiannya atau standar penilaiannya juga susah gitu. Misal, untuk dapat nilai 90 saja di kelas A itu sangat susah. Sementara di kelas G atau kelas H atau kelas yang sudah jauh urutannya itu, mendapatkan nilai 90 itu sangat mudah gitu. Jadi kalau ada satu peserta didik yang dari kelas H masuk ke kelas A misalkan, maka yang kelas A lainnya itu dapat A, yang kelas pindahan dari kelas H itu mungkin dapat 40 atau 30. Nah, kayak gitu. Jadi ketika standar penilaian itu berbeda, maka otak kita ini akan mencerna. Kalau kita jawab ini saja sudah dapat 90, ya udah, berarti kita sudah pintar. Sementara di kelas A,
untuk mendapatkan 90 saja itu perjuangannya sangat susah sekali. Artinya sistem yang telah dibentuk dalam otak kita juga berbeda gitu. Nah, kalau kelas yang H tadi merasa ya udah ini udah pintar banget di kelas gitu. Kita nggak ada tantangan lagi nih mau ke tingkat berikutnya gitu. Jadi ya udah dia akan stuck di situ standar kepintarannya tadi gitu. Saya sering bertanya kepada kawan-kawan saya, apakah kamu kepada kawan saya tadi, apakah kamu mau lebih baik menjadi kepala kucing atau menjadi ekor harimau? Nah, kalau kita pikirin itu sangat berbeda sekali maknanya, sangat berbeda sekali artinya gitu. Ketika kita memilih gini loh, harimau itu adalah kita sama-sama tahu lah dalam hutan gitu, dalam alam liar, harimau itu adalah hewan yang bisa dikatakan dihormati, disegani, ditakuti oleh hewan yang lain. Sementara kucing nggak dihormati, nggak ditakuti kayak harimau, dia biasa aja kucing. Nah, tapi yang membedakannya, meskipun kucing biasa saja, tapi kita menjadi kepala dari kucing tersebut, dari tubuh kucing tersebut. Sementara harimau itu meskipun mau sebesar apapun dia, sedihormati bagaimanapun dia, apapun harimau, tapi kita akan tetap menjadi ekor gitu. Jadi tinggal kita aja yang milih lebih baik menjadi kepala kucing atau menjadi ekor harimau. Semuanya tergantung pada kita, nggak ada yang benar atau yang salah. Tapi dari yang saya omongkan dari awal tadi, kemudian berlanjut ke analogi kucing, analogi hewan tadi, saya rasa kita semua sudah mengerti lah maksudnya gitu. Kembali kepada kita sebenarnya mau seperti apa. Nah, kembali ke dunia pendidikan, kalau kemarin ada kan isu-isu dari Menteri Pendidikan mau buat sistem zonasi gitu, zonasi kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sebuah gebrakan yang sangat bagus sebenarnya. Itu perlahan-lahan kita itu sebenarnya mengikuti Finlandia tadi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan pemeringkatan gitu. Jadi kita nggak ada lagi nantinya sekolah unggulan, sekolah plus, sekolah percontohan, sekolah eksperimen lah, sekolah inilah, sekolah itulah, nggak ada lagi nanti. Nah, para orang tua memasukkan anaknya itu berdasarkan ya udah sekolah yang terdekat dari rumah aja gitu. Kendati pun sekolah yang paling dekat dari rumah itu ya sekolah biasa aja, bukan sekolah unggulan. Lalu kata orang akan menimbulkan masalah ketika sekolah unggulan itu, yang dekat dengan sekolah unggulan itu ya orang-orang, anak-anak bodoh. Nggak bisa gitu. Semua anak sama aja, semua peserta didik sama aja, nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Dan itulah sebenarnya tugas lembaga pendidikan, untuk mengubah anak-anak yang katanya bodoh tadi menjadi bisa menjadi pintar gitu. Kalau kita mendidik orang yang pintar, ya buat apa sekolah lagi gitu. Pendidikan itu kan mencerdaskan orang yang belum tahu menjadi tahu. Ya kalau peserta didik semuanya pintar semua gara-gara unggulan tadi, gara-gara saringan ujian tadi kan pasti menyeleksi orang-orang yang pintar kan. Nah, orang-orang yang pintar itu pasti masuknya sekolah unggulan, sementara orang yang nggak pintar
yang kata orang bodoh tadi, dia dimasukkan, dia terpaksa untuk sekolah di sekolah yang biasa saja. Nggak bisa gitu. Semua anak memiliki hak yang sama untuk bersekolah di tempat yang bagus gitu. Nah, termasuklah yang katanya tadi anak yang bodoh. Mungkin lembaga pendidikannya saja atau gurunya saja yang takut atau tidak memiliki ilmu untuk mendidik anak yang bodoh menjadi pintar. Mereka terbiasa untuk mendidik anak yang sudah pintar menjadi pintar. Ya, buat apa gitu? Toh pendidikan adalah mencerdaskan kan, mencerdaskan yang tidak tahu menjadi tahu tadi. Gitu. Itulah kalau kita lihat ya. Bahkan dalam masuk sekolah yang katanya bagus tadi saja, kita ini disaring kayak tadi. Yang pintar tadi ya pasti masuk sekolah unggulan, berarti itulah kenapa sekolah-sekolah unggulan itu isinya orang-orang pintar dan orang-orang berduit. Ya karena tadi nggak bisa dipungkiri lagi sebenarnya. Kenapa orang-orang pintar ya karena ujian-ujian saring yang tadi, mereka menyeleksi orang-orang yang terpintar dari semua orang yang pintar ingin masuk ke situ. Dan kenapa ada orang yang kaya? Ya kita semua tahu jawabannya. Nah, sementara orang-orang yang katanya bodoh, kemudian orang yang tidak seberduit orang-orang tertentu, mereka harus atau terpaksa bersekolah di sekolah yang katanya biasa saja. Nah, inilah yang terjadi dengan kita sekarang. Kapitalisme pendidikan.